Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan kepada kita semua sehingga kita masih bisa mengikuti kegiatan belajar mengajar lewat video pembelajaran ini. Baiklah, untuk mengawali kegiatan belajar kita, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Materi kita hari ini adalah persamaan trigonometri. Kompetensi dasar dari pengetahuan 3.1 menjelaskan dan menentukan persamaan trigonometri, sedangkan keterampilan memodelkan dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan trigonometri. Pertemuan kita yang pertama hari ini, indikator pembelajarannya adalah memahami pengertian dan jenis-jenis fungsi trigonometri. Dengan tujuan pembelajaran ini, diharapkan siswa mampu memahami pengertian dan jenis-jenis trigonometri. Trigonometri adalah perbandingan sisi dengan sudut-sudut segitiga siku-siku. Perhatikan diagram kartesius di bawah ini dengan menggunakan sumbu Y dan sumbu X. Kita akan membuat suatu segitiga di mana sisi mendatarnya terletak pada sumbu X dan sisi tegaknya sejajar dengan sumbu Y. Maka ini akan membentuk suatu segitiga yang kita kasih nama A, B, C. Pada segitiga ini, siku-siku di titik B, dan kita akan beri sudut alfa yang terletak di titik A. Untuk mengingat kita agar mudah menghafalkan perbandingan sisi dengan sudut-sudut, kita beri nama sisi yang berada di depan sudut alfa, kita beri nama depan. Sisi yang berada di bawah sudut alfa, kita beri nama samping. Sisi yang miring, kita beri nama miring. Maka dengan memperhatikan perbandingan itu, kita dapat menghitung sin alfa sama dengan sisi depan dibagi sisi miring. Sedangkan cos alfa sama dengan sisi samping dibagi sisi miring. Sedangkan tan alfa sama dengan sisi depan dibagi sisi miring. Misal, sisi sampingnya adalah 4 cm. Sisi depannya adalah 3 cm. Dan sisi miring adalah 5 cm. Sehingga dengan melihat itu, maka sin alfa kita peroleh 3/5. Sedangkan cos alfa adalah 4/5. Dan tan alfa sama dengan 3/4. Kebalikan dari sin alfa atau 1/sin alfa kita sebut sebagai cosec alfa. Sehingga cosec alfa nilainya adalah 5/3. Kebalikan dari cos alfa atau 1/cos alfa kita peroleh sec alfa, yaitu sama dengan 5/4. Tangan alfa kebalikannya 1/tangan alfa adalah kotangan alfa. Sehingga kita peroleh 4/3. Untuk memudahkan penghitungan panjang sisi-sisi ini, kita menggunakan rumus Pythagoras, yaitu depan kuadrat ditambah samping kuadrat sama dengan miring kuadrat. Sebagai contoh, perhatikan, sesuai dengan gambar di bawah, nilai perbandingan sin beta, cos alfa, dan tangen gamma, kita akan hitung bersama-sama. Coba sekarang kamu lihat segitiga A, B, C. Dengan melihat segitiga ABC, kita bisa menentukan perbandingan dari sin beta. Sin beta adalah sama dengan sisi depan dibagi sisi miring. Sisi depan adalah C, sisi miring adalah A, sehingga sin beta sama dengan
C per A. Sekarang lihatlah segitiga CDE. Maka kita bisa menentukan cos alfa, di mana cos alfa adalah sisi samping dibagi sisi miring. Kita lihat sisi samping atau di bawahnya sudut alfa adalah D dan sisi miringnya adalah E, sehingga cos alfa sama dengan D per E. Sekarang perhatikan segitiga EFG. Kita bisa menentukan tangan gamma sama dengan sisi samping dibagi sisi depan dibagi sisi samping. Sisi depan dari gamma adalah F, sisi samping adalah G, sehingga tangan gamma sama dengan F per G. Perhatikan tabel dari sudut-sudut istimewa di kuadran 1 yang meliputi 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Sin alfa pada sudut istimewa 0 derajat adalah 0, 30 derajat setengah, 45 derajat setengah akar 2, 60 derajat adalah 1/2 akar 3, 90 derajat adalah 1. Oke, kita pegang kembali untuk sudut cos alfa pada sudut-sudut istimewa. Cos alfa 0 derajat 1, 30 derajat 1/2 akar 3, 45 derajat 1/2 akar 2, 60 derajat setengah, 90 derajat 0. Untuk tangan alfa adalah nilai dari perbandingan sin alfa dibagi cos alfa. Sehingga pada sudut istimewa ini, tangan alfa 0 sama dengan 0. 30 derajat 1/3 akar 3. 45 derajat sama dengan 1. 60 derajat sama dengan akar 3. 90 derajat tidak terdefinisi. Sudut-sudut istimewa di kuadran 1 ini bisa kita gunakan untuk menghitung sudut-sudut yang berada di 4 kuadran yang lain, di mana pada 4 kuadran itu terbagi menjadi sebagai berikut. Untuk kuadran pertama terletak pada sudut 0 derajat sampai 90 derajat, di mana semua sudut pada kuadran pertama semuanya bernilai positif. Sedangkan pada kuadran 2 terletak antara 90 derajat sampai 180 derajat, di mana nilai yang positif hanya sudut sin saja. Di mana sudut itu dapat kita peroleh dengan menghitung 180 dikurangi alfa. Sedangkan kuadran 3 terletak pada sudut 180 derajat sampai 270 derajat, di mana pada sudut tangan saja yang bernilai positif. Kita dapat menghitung sudutnya dengan menggunakan 180 ditambah alfa. Sedangkan pada kuadran 4 hanya cos saja yang bernilai positif, dan kita menghitungnya dapat menggunakan 320 derajat dikurangi alfa. Sekarang kita coba untuk mengaplikasikannya ke dalam contoh soal. Contoh soal yang pertama, kita menghitung sin 120 derajat. Kita perhatikan bagian 4 kuadran tadi. Sin 120 derajat terletak pada kuadran kedua, di mana kita menggunakan hitungan 180 dikurangi alfa, sehingga sin ini menjadi sin 180 derajat dikurangi 60 derajat sama dengan sin 60 derajat. Pada kuadran 2 nilai sin itu sama dengan positif. Berdasarkan sudut istimewa tadi, sin 60 sama dengan setengah akar 3.
Contoh yang kedua, kita perhatikan, kita menghitung cos 215 derajat. Cos 215 derajat ini terletak pada kuadran 3. Dengan menggunakan rumus 180 derajat ditambah alfa, sehingga cos 215 derajat sama dengan cos 180 derajat ditambah 45 derajat, sama dengan cos 45 derajat. Karena cos 215 derajat itu terletak pada kuadran 3, di mana pada kuadran 3 nilai positifnya hanya pada tangan, sehingga cos 215 derajat ini nilainya menjadi negatif, yaitu negatif 1/2 akar 2. Lihat contoh yang ketiga. Misalnya kita menghitung tangan 330 derajat. Dia terletak pada kuadran 4. Maka kita perhatikan, kita hitung dengan menggunakan rumus 360 derajat dikurangi alfa, sehingga tangan 330 derajat sama dengan 360 dikurangi 30 derajat sama dengan tangan 30 derajat. Kita perhatikan lagi pada kuadran 4, yang positif hanya cos, sehingga tangan 330 derajat di sini sama dengan negatif tangan 30 itu sama dengan negatif 1/2 akar 3. Terakhir contoh yang keempat, kita lihat, misalnya kita disuruh menghitung sin 930 derajat. Karena sudut ini melebihi 1 lingkaran penuh, maka kita hitung 930 derajat itu sama dengan 2 kali lingkaran penuh, yaitu 2 kali 360 derajat, sehingga sama sin 930 derajat itu sama dengan kita menghitung sin 2 kali 360 derajat ditambah 210. 210 ini terletak pada kuadran 3. Di mana kuadran 3 nilainya yang positif hanya tangan, sehingga sin 210 pada kuadran 3 sama dengan sin 180 ditambah 30 derajat sama dengan sin 30 derajat. Kalau dia terletak pada kuadran 3, maka nilainya adalah negatif setengah. Coba dari contoh-contoh tadi kita aplikasikan ke dalam permasalahan yang nyata. Perhatikan contoh berikut. Contoh soal di sini adalah Budi berada di puncak gedung, melihat Agus yang tidur di atas tangga dengan sudut 60 derajat. Jika jarak antara Agus dengan gedung adalah 200 meter, maka tinggi Budi dari atas tangga adalah titik. Maka kita untuk bermudah untuk menghitung ini, kita aplikasikan dalam suatu bentuk gambar dalam bentuk segitiga siku-siku. Kita gambar di sini Budi yang berada di atas gedung. Kita misalkan sebagai tingginya, yaitu garis tegak, kita misalkan dengan huruf H, sehingga untuk Agus yang tidur di tanah dengan jarak 200 meter dari gedung, kita misalkan huruf R, dan Budi melihat dengan sudut 60 derajat kepada Agus, maka di sini sudut 60 derajat kita dapat membentuk suatu segitiga siku-siku di sini. Untuk menghitung H, tinggi gedung dan Budi, maka kita dapat menggunakan perbandingan segitiga siku-siku pada sudut 60 derajat. Sehingga untuk mempermudahnya, maka kita menggunakan sudut tangan 60 derajat. Di mana perbandingan sudut tangan adalah sisi depan dibanding sisi samping. Sisi depannya adalah H, sisi sampingnya adalah R. Sehingga tangan 60 derajat sama dengan H per R. Adapun tangan 60 derajat pada sudut istimewa tadi adalah sama dengan akar 3. Sedangkan R-nya adalah 200 meter, sehingga akar 3 sama dengan H per 200. Sehingga tinggi Budi dari atas tanah bisa kita hitung H sama dengan 200 akar 3. Demikian tadi
materi yang bisa saya sampaikan hari ini. Marilah kita akhiri kegiatan ini dengan bacaan doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma harijna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi wa qah alaina bima'rifatika ya arhamar rahimin. Kurang lebihnya beri mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.